Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurlaili Fatmawati dari UPBJJ UT Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan presentasi proposal saya, yaitu proposal kelayakan usaha produk kerupuk daun kersen yang diberi nama Kriuk Kersen. Kriuk Kersen sendiri yaitu camilan yang sehat, renyah, dan bernilai lokal. Lalu ada deskripsi produk saya. Kriuk Kersen adalah kerupuk inovatif berbahan dasar dari daun kersen segar, tepung tapioka, juga bumbu-bumbu pelengkapnya seperti bawang putih, lada, garam, dan tanpa bahan pengawet. Produk ini memiliki tekstur yang renyah, rasa yang gurih, dan tampilan yang khas dengan taburan hijau alami dari daun kersen. Selain itu, produk ini juga mengandung antioksidan yang tinggi serat, dan cocok sebagai camilan sehat dari usia 15 sampai 45 tahun atau dari segala usia juga bisa. Dari sisi pemasarannya sendiri, target utama Kriuk Kersen adalah konsumen usia 15 sampai 45 tahun yang sudah saya bahas tadi, yaitu yang peduli akan kesehatan, komunitas vegetarian atau vegan, pasar oleh-oleh khas daerah, serta toko makanan sehat dan organik. Strategi promosi yang nantinya akan dilakukan melalui media sosial, ada endorse influencer kuliner, terus ada marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya, serta distribusi offline melalui toko obat atau apotik dan juga toko oleh-oleh yang ada di daerah sekitar. Untuk branding produk makanan ini sendiri adalah produk ini diusung dengan konsep camilan sehat dari alam atau dari bahan lokal. Lalu ada aspek keuntungan. Pada aspek keuntungan, harga jual produk ini adalah 10.000 per bungkus. Yang satu bungkusnya itu ada 100 gram dengan biaya produksi Rp6.000. Jadi laba kotor per bungkusnya bisa mencapai Rp4.000 atau setara dengan 40%. Angka tersebut menunjukkan bahwa Kriuk Kersen sendiri memiliki potensi usaha yang cukup kompetitif dan lebih menarik. Lalu untuk keberlanjutan usahanya sendiri, mulai dari bahan bakunya sendiri kan adalah daun kersen. Daun kersen sendiri seperti yang kita tahu itu banyak tumbuh di berbagai daerah yang ada di Indonesia, di sekitar jalan, di rawa-rawa, atau tumbuh liar lah di jalan-jalan di seluruh Indonesia. Jadi untuk faktor bahan bakunya cukup bisa dibilang aman sekali, dan untuk bahan baku lain berupa tepung tapioka dan bumbu-bumbu yang pada umumnya itu juga gampang ditemukan atau gampang ditemukan di warung-warung sekitar atau Indomaret, Alfamart, dan lain sebagainya. Dari sisi teknis, untuk kedepannya juga produk ini bisa kita pasarkan di toko-toko oleh-oleh daerah dan juga di warung-warung atau di apotik, di toko obat, dan lain sebagainya. Kita menjamin quality control sangat penting untuk menjamin rasa dan tekstur yang tetap seragam di setiap batch yang kita buat nantinya. Pada lingkungan pasar, potensinya pasar camilan sehat memiliki peluang yang terus berkembang karena konsumen kini sudah banyak yang tertarik dengan produk alam dan organik. Pertumbuhan e-commerce juga dapat membuka akses pasar yang lebih luas melalui platform seperti Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Selain itu, kita bisa meminta bantuan kepada pemerintah untuk dapat mengadakan sebuah pelatihan, pembiayaan, dan bisa turut memperkuat peluang usaha yang kita jalankan ini. Jika dibandingkan dengan kompetitor, Kriuk Kersen sendiri memiliki keunggulan pada bahan bakunya yang unik,
nilai kesehatan yang tinggi, dan diferensiasi produk yang jelas. Strategi bersaingnya adalah mempromosikan produk sebagai camilan sehat premium dengan bahan lokal, menjaga konsistensi rasa, dan memberikan edukasi manfaat kesehatan kepada konsumen. Dari sisi lingkungan sendiri, usaha ini memanfaatkan daun kersen yang melimpah di sekitar sehingga lebih ramah lingkungan dan mendukung bahan baku lokal. Bisa juga disebut memanfaatkan limbah organik untuk dijadikan produk yang lebih bernilai. Seperti kerupuk ini bisa dimakan. Usaha ini juga bisa memberdayakan petani lokal dan UMKM serta dapat mengurangi jejak karbon karena menggunakan sumber daya yang dekat dengan tempat produksi. Kedepan, kerjasama dengan petani untuk budidaya pohon kersen berkelanjutan bisa menjadi solusi yang lebih baik. Lalu selanjutnya ada faktor legal. Perizinan dan sertifikasi usaha kriuk kersen sendiri nantinya akan dibekali dengan izin usaha, yaitu SIUP, surat izin usaha perdagangan. Lalu ada TDP, tanda daftar perusahaan. Lalu nanti akan didaftarkan NIB, nomor induk berusaha, dengan dasar legalitas operasional bisnis. Lalu nanti selanjutnya akan ada izin PIRT yang nanti akan disusul dengan izin BPOM. Dan untuk perlindungan merek, kita akan mendaftarkan hak kekayaan intelektual merek dagang kriuk kersen untuk perlindungan brand dan perizinan sanitasi produksi. Tentunya kita nanti akan mendaftarkan sertifikasi halal. Lalu kesimpulan dan rekomendasi saya, kriuk kersen merupakan produk inovatif dengan nilai gizi tinggi dan potensi pasar yang luas. Produk ini tidak hanya mendukung gaya hidup yang sehat, tetapi juga berpotensi memberdayakan ekonomi lokal. Karena itu usaha ini layak untuk dikembangkan. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.